Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi pendengar Inspirasi Masa Kini FM. Apa kabar pendengar siang ini? Semoga baik-baik ya. Senang sekali karena hari ini saya Rita Lutfana Dewi dapat menemani Anda dalam acara info penting selama 30 menit ke depan. Saya akan memberikan informasi tentang format siaran radio. Langsung saja kita ke topik kali ini. Format siaran sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Format siaran menyesuaikan dengan visi misi stasiun siaran, sehingga ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain atau disebut positioning. Format siaran radio menurut Frank Star Mitchell tahun 1997 dibagi menjadi 3. Yang pertama, format musik yang mengedepankan musik-musik atau hiburan semacam musik zaman sekarang. Yang kedua, format informasi yang mengedepankan berita atau informasi menjadi sajian utama atau dominan. Seperti yang sekarang ini di Indonesia tengah dilanda oleh COVID-19. Format khusus, radio khusus etnik, agama, dan campuran, seperti dakwah-dakwah para ulama. Jenis format radio menurut Michael G. Keith tahun 1987 dibagi menjadi 4. Yang pertama, adult contemporary. Yang kedua, contemporary hit radio. Yang ketiga, all news atau all talk. Yang keempat, classic atau oldies. Program tunggal atau lepas, yaitu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syarat tertentu. Format mata acara disebut juga dengan program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak. Jenis program siaran radio yang pertama dari program wicara, yaitu program yang menuguhkan pembicaraan seorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik, sehingga hangat di masyarakat atau polemik dari suatu kebijakan. Program wicara dibagi menjadi 2. Yang pertama, the talk atau mimbar, dilakukan oleh satu orang. Yang kedua, vox pop, kependekan dari vox populi atau suara rakyat, yaitu pendapat masyarakat di mana saja secara spontan dan acak. Durasi vox populi menarik namun hanya 90 detik saja. Yang kedua, program hiburan musik. Hiburan musik yang menyuguhkan dengan unsur audio yang sudah dikemas dalam CD maupun kaset dan lain-lain. Hiburan musik live, baik di studio maupun di luar studio. Musik bisa disesuaikan dengan jenisnya, keroncong, tradisional, pop, rock, dan lain-lain. Yang ketiga, program siaran seni tradisi. Seni tradisi bisa berupa ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Ya, seperti contohnya di Ponorogo saja, itu ada reog. Bisa dilakukan live atau rekaman. Bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Yang keempat, program siaran hiburan sandiwara radio. Sandiwara radio atau drama radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, kejadian, dan konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga menjadikan klimaks. Yang ketiga, sosiodrama adalah drama yang bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah dengan memberi tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan untuk mempengaruhi audiens. Contoh,
kisah sukses petani. Yang keempat, sandiwara radio tunggal atau cerita lepas. Kisah sandiwara radio sekali selesai dengan durasi 60 menit lamanya. Yang terakhir, sandiwara radio berseri atau novela. Yang kelima, program berita radio. Dibagi menjadi 8 ya. Banyak sekali. Yang pertama, news bulletin, berisi rangkaian berita terkini di berbagai bidang dan lokasi, OR, ekonomi, politik, dan lain-lain. Berdurasi 30 menit. Yang kedua, news insert atau insert berita, yaitu berita info aktual berupa strike news atau voice. Durasi 2-5 menit. Yang ketiga, majalah udara, berisi campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain. Terdapat di dalamnya rubrik-rubrik, bisa berdurasi 1-4 jam lamanya. Yang keempat, talk show, dialog interaktif dengan narasumber. Yang kelima, discussion, menghindarkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang keenam, breaking news, berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Yang ketujuh, feature. Yang kedelapan, dokumentari. Yang keenam, proses produksi berita dibagi menjadi 4. Yang pertama, news gathering, bisa observasi, studi literatur, wawancara. Yang kedua, news writing, yaitu penulisan ulang oleh scriptwriter. Yang ketiga, news order, adalah penentuan urutan berita, misalnya politik, ekonomi, hingga OR dan lain-lain, dari lokal, regional, nasional, dan internasional, dan lain-lain. Yang keempat, news presentation, yaitu penyajian berita oleh penyiar dari pembaca berita atau news presenter dengan gaya bercerita. Nah, oke pendengar inspirasi Masa Kini FM, sekian informasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan saya Rita Lutfiana Dewi mohon maaf atas salah kata. Selamat siang pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.